Shalom, shalom, shalom. It's me again. Shalom Inang. Shalom. Seneng banget. Oh, kalau ada yang bisa nyalain video. Kalau nggak bisa nyalain video, nggak apa-apa. Ibu Lili. Shalom. Shalom Minang. Halo. Shalom semuanya. Salam Ibu kenal. Mastia. Shalom juga. Salam Shalom. kenal. Kita tunggu yang lainnya sebentar ya. Karena sekarang juga lagi di setup semuanya, tapi udah mulai masuk. Tadi ke Pak Philip ya. Hari ini kan Ibu Lili ke itu ya tadi ya. Ada Pak Philip Mantova kan hari ini live ya. Aku ngajar Inang. Oh, ngajar. Oh Iya. Iya. Lalu ngajar ya kalau Iya. jam 7 ya. Iya, jam 7. Oh, jam 7. Ya, benar. Terus saya apal di sini ya. Jadwal guru-gurunya Pavel. Sekolah ya Pavel. Oke, ini shalom juga buat Ibu Vivi, Ibu Indrawati, Pak Stevi, Ibu Aliana, terus Ibu Sarah, Marina. Oh iya, tadi yang ada di Instagram ya. Itu? Iya, Inang. Ada Kalita. Kalita dan Oma itu pasti itu satu paket. Aduh, tadi ya hari ini katanya ada yang dari Kemayoran di Ketan Susu nggak nyampe. Besok ya, oke, Oma. Kalita, kita mau, saya excited banget ya, terus terang aja saya excited banget. Ibu Christine, saya excited banget ya untuk sesi yang kedua tentang baca kitab Yunus ini, karena kemarin waktu saya lihat dari kelas milenial itu seru banget juga, dan itu ya memang kita nggak boleh asumsi. Ternyata anak-anak itu punya pemahaman ya yang luar biasa, dan mereka itu cepat banget menangkap perbedaan antara observasi dan interpretasi. Saya happy banget waktu ternyata memang ya itu saya tahu itu pasti ada follow mix Tuhan. Tuhan follow mix atas setiap taburan baik, itu pasti dia ikut campur gitu ya, campur tangan. Karena sebenarnya dari kita aja kan masih suka terjebak ya, ini observasi atau ini interpretasi. Kita memang harus punya kepekaan nanti untuk interpretasi. Tuhan hidupkan, Tuhan jadikan rema, tapi sebetulnya observasi itu juga satu gerbang langkah penting untuk kita paham sebelum ke step selanjutnya. Nah itu kan kemarin pas saya lihat itu di kelasnya milenial, apalagi anak-anak, mereka sangat aktif gitu. Bahkan kemarin siapa sih ya di sini, ada Samuel ikut juga kan ya Bu Lili ya. Ada mereka bikin games gitu, terus mereka dengan sangat cepat mereka bisa jawab. Bahkan ada siapa Gap kemarin Gap? Ada 2 ya. Kebetulan anak aku Inang. Iya, Samuel. Salah satunya Berli. Ya, Berli. Iya, seru banget. Nah, itu yang kita harapkan nanti kalau misalnya ini terus, nanti kan hari Minggu ikut lagi tuh Kak Gebi sama Kak Kay. Jadi bisa punya percakapan. Saya sih berharap Ibu Lili ngobrol sama Samuel sekarang udah mulai lebih gimana gitu dengan kitab Yunus. Demikian juga dengan Ibu Mastiar ya kan ya. Jadi anak-anak itu tuh nggak kayak gini, itu bacaan orang gede. Kalau kita tuh orang tua itu yang sampai yang namanya YouTube itu kita pantau luar biasa ya. Wah ini YouTube orang gede. Tapi kita suka menitipkan rohani anak kita itu ke guru sekolah minggu lah, baca Alkitab ke inilah. Padahal seharusnya itu tuh tanggung jawab kita sama-sama. Sehingga anak-anak pada saat kebaktian, pada saat ibadah, dia nggak menganggap bahwa ini punya orang gede. Roh itu kan sama, nggak ada roh yang lebih tua, roh yang lebih muda. Jadi kalau anak-anak itu kita punya roh yang sama, nah kita bisa punya akses kemana aja untuk cerita yang sama.
Kita mulai dari Yunus karena ini kan ceritanya lucu gitu ya. Baru nanti makanya namanya bukan baca, ini bukan Bible study begitu aja. Kita nggak berusaha tafsir, kita bukan komunitas yang rame-rame menafsir kitab Yunus. Itu nanti semua punya tafsiran intim dan pribadi dengan Tuhan masing-masing. Tapi kita di sini kita juga belajar bagaimana cara membacanya. Jadi besok ketika ada kitab yang lainnya, nggak perlu nunggu, nggak perlu rame-rame bedol desa potong padi masuk ke sini, itu udah bisa mulai dengan kitab-kitab apapun, pakai tekniknya, kemudian kita beri lagi buat orang lain, kita tabur lagi buat orang lain, kita kasih lagi api dari sini, kita bawa api dari sini, kita apiin orang lain. Dan cara menjaga kobaran api kita adalah dengan menjaga api orang lain. Nah, ya, kita akan terus menyala-nyala kalau kita jaga api orang lain. Gitu. Mari kita buat diri kita berdampak mulai hari ini. Kita temukan caranya yang paling praktis, paling mudah, paling enak karena Tuhan itu menjadikan semuanya sekarang pakai medianya. Gitu. Gak ada waktu lagi, gak ada waktu. Oke, ini keren banget ya. Karena kan saya juga kan bukan mantan, saya masih MC sih ya. Kerjaan saya tuh manggil-manggil artis, bintang tamu. Kalau misalnya band belum siap, lagi cek sound, saya pasti ganjel, ngomong gitu kan ya. Gitu. Sekarang juga gitu kan saya host. Ya, saya harus panggil speakernya gitu kan ya. Dengan gegap gempita, kita tampilnya gitu kan ya dulu kan ya. Nah, itu speakernya aja udah mulai ngatur. Duduknya di sana, bukan di sini. Kenapa? Mungkin karena tampilan, ya kan? Gitu. Pakai efek tepuk tangan nggak nih, Pak? Nanti kita harus kayak begitu. Kita harus semuanya aktif ya, gitu. Semuanya aktif karena sekali lagi nggak ada siapa lebih rohani dari siapa. Gitu kan ya, Pak ya? Oke. Pak Paul tuh anak kota, senang sekali Pak bisa hadir di acara baca kitab Yunus ini. Bapak terlihat sukacita ya Pak ya, hari ini luar biasa ya. Sangat excited banget, senang sekali bisa gabung kembali secara live langsung ya. Ya. Kemarin kita sampai di ayat 3 dan saya mau ingetin lagi bahwa ini nggak ada target ya, nggak punya target, tapi yang penting itu semuanya benar-benar paham. Terus kalau bisa itu dilihat juga ini. Kalau saya suka copy-copy gitu. Cara ngajar, cara masuk, kata-kata yang dipakai supaya besok kalau kita berhadapan dengan orang yang kita juga mau kasih tahu bagaimana cara kita berdampak ala Alkitab, menemukan membaca Alkitab yang asik, copy aja dulu. Gitu. Ya. Oke. Silakan Pak, diambil alih. Oke, nah kita mau dengar satu lagu dulu. Apakah Gibi sudah siap? Ya, sudah. Sebentar ya. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakanku,
berikan syukur. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari kita sembah Dia. Kami berikan syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena Kau sungguh baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa. Angkat tangan kita, katakan syukur. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sekali lagi katakan syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang namanya mau baca firman itu kenapa ya selalu akan kita mulai dengan lagu. Jadi kalau mau baca firman itu emang kita tuh perlu juga tuh ada pujian penyembahan, itu sangat membantu. Itu ada tuh waktu itu seperti menggemburkan ini ya tanah gitu, menggemburkan tanah. Jadi waktu itu ditabur benihnya itu dia nggak jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita lepas gitu dari masalah kita pinggir-pinggirin dulu tuh. Tuh kita memindahkan gunung, ya kan ya? Kita memindahkan gunung yang kecil-kecil kita pindahin dulu supaya bisa ditabur sama Tuhan, obatnya bisa masuk. Kemarin kita sampai di kitab Yunus itu ada yang menarik
kalau anak-anak tuh kemarin bilang gini ya, Yunus mengingkari panggilan Tuhan, dia pergi. Lucu deh kemarin waktu di kelasnya milenial itu dia katanya Gaby ngomong gini tuh kemarin. Jadi kalau misalnya Yunus itu pergi ya, dia menjauhi panggilan yang harusnya pergi ke Tarsis itu kayak disuruh perginya ke Jakarta ya, tapi dia pergi Jakarta sama Tarsis itu kayak ke Vietnam. Vietnam, iya. Jakarta Vietnam. Jakarta Vietnam berapa? 4.000 sekian kilometer. Jadi 32 hari jalan. Iya, jalan kaki. Nah tuh, niat banget ya si Yunus mengingkari menjauhi panggilan Tuhan. Dari situ kita udah belajar satu gimana cara observasi untuk Alkitab gitu ya, dari jarak. Habis gitu ada lagi yang mempermudah adalah pengulangan ya, pengulangan kalimat di ayat yang berdekatan atau bahkan satu ayat gitu ya, kadang-kadang di Alkitab. Nah itu tuh kemarin kita belajar sampai situ sampai di ayat 3 ya. Oke, sekarang kita mau move on ke ayat 4. Oke, baik. Nah kita akan teruskan pembahasan kita ya. Gaby bisa tampilkan, kita mulai. Kita akan sama-sama ulang sedikit aja ya dari ayat 1 sampai 3. Ini tapi kok ada item-itemnya ya? Ketutupan sesuatu kali ini ya. Oke. Nah, dilanjut ya. Kita sekarang ada ini kalau acara berseri ini episode 2 ya ceritanya ya. Iya. Ya, minggu lalu episode 1. Nah, kita minggu lalu sudah bahas dari pasal pertama ayat 1 sampai ayat ketiga ya. Dan saya akan bacakan lagi ya. Atau Ibu Tamara bisa bacakan ya. Ya, dari ayat 1 ya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, terima kasih Bu Tamara. Jadi minggu lalu kita sudah bahas bagaimana dari ayat pertama kita tahu bahwa ini adalah panggilan kepada seorang nabi. Jadi Yunus adalah seorang nabi. Dan dari ayat-ayat yang lain dan kitab yang lain kita tahu bahwa Yunus ini berasal dari daerah Samaria, atau kalau kita melihat di peta itu ya dari utara dari Yerusalem ya. Dan kemudian firman Tuhan ini adalah sebuah perintah kepada Yunus untuk Yunus pergi ke satu tempat yang namanya Niniwe. Dan minggu lalu kita sudah bahas bahwa Niniwe ini adalah ibu kota atau salah satu dari ibu kota dari kerajaan Asyur. Ya, ditampilkan saja gini, ya, ibu kota kerajaan Asyur. Nah, kemudian dari ayat yang kedua juga kita tahu bahwa kenapa Yunus harus pergi ke sana, karena Yunus harus memberikan sebuah peringatan kepada rakyat atau orang di Niniwe ya. Niniwe ini atau ibu kota dari kerajaan Asyur ini adalah kerajaan yang sangat kejam ya. Dan di mata Tuhan mereka melakukan kejahatan karena orang Niniwe ini penyembah berhala, mereka juga punya dewa-dewa yang sangat keji ya. Dewa-dewa ini juga seringkali menyerahkan anak sebagai korban gitu kan ya. Dan mereka juga kerajaan yang menganiaya ya, yang seringkali menganiaya bangsa Israel. Itulah sebabnya dikatakan di ayat yang kedua, karena kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat ketiga, nah di sini bagian yang mulai menarik ya. Yunus bukannya pergi ke Tarsis, begitu dengar dia langsung bersiap untuk melarikan diri bukan pergi ke Niniwe, maaf ya, tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi
perhatikan dari ayat 2 ke ayat ketiga itu tidak ada jeda ya. Yunus itu langsung begitu dengar dia langsung malah pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Nah, boleh diklik satu kali, Baby, ya. Nah, ini saya temukan ya petanya ya akhirnya ya. Nah, di tengah itu di sebelah kanan ya, Bapak Ibu bisa lihat itu ada tulisan Yafo. Nah, itu tempat di mana ya, Yafo itu tempat di mana Yunus kemudian naik kapal ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan itu ada tulisan Niniwe. Nah, itu sebenarnya seharusnya pergi ke sana. Ini kok balik lagi ya. Ya. Nah, harusnya pergi ke Niniwe yang 550 mil atau kira-kira sekitar 800 km ya, 800 km dari Yafo. Tapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Tarsis itu kalau Bapak Ibu lihat yaitu ada di daerah Spanyol ya, Spanyol. Itu Tarsis itu adanya di Spanyol dan jaraknya itu 2.500 mil atau sekitar 4.000 km dari Yafo. Jadi bukannya mendekat, malah dia semakin menjauh ya. Bentar Pak, biar saya lurusin aja dulu ya. Betul. Kalau ini ya, kalau share screen-nya agak-agak lompat-lompat, bolak-balik dimaklumin ya, karena kami berdua dan Gaby itu lagi di lokasi yang berbeda. Kami sendiri ada di Yafo dan Gaby itu ada di Tarsis. Gitu ya. Jadi kalau bolak-balik oke. Iya, jadi share screen-nya tadi kayaknya PPT-nya bermasalah karena tiba-tiba keganti otomatis gitu. Ya, dan sampai sejauh ini belum ada yang sampai Niniwe. Oke? Ya, oke kita lanjut. Baiklah Ibu Tamara. Ya. By the way, Ibu Tamara kayaknya udah pernah ke Spanyol ya? Spanyol udah Pak, tapi saya belum pernah ke Niniwe. Ya. Saya juga belum sempat ke Tarsis, tapi dulu waktu saya belum bertobat saya narsis Pak. Oke, silakan. Baiklah. Kalau sekarang udah nggak narsis? Udah nggak parah. Nggak terlalu parah kira-kira begitu ya. Baiklah dan, nah ini boleh diklik ya. Mau ke anak kota. Ya. Istrinya meninggal. Ya, Ibu Christine, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau bertanya, Ibu Christine? Tidak? Oke ya, kita lanjut ya. Baik, nah saya juga temukan ada sebuah foto, bukan foto ya, sebuah lukisan yang menggambarkan kondisi dari ibu kota di daerah Asyur ya, dan kemudian ini Niniwe ya, karena Niniwe itu salah satu kota yang sangat besar ya. Itu seperti itu kotanya ya, kotanya seperti itu, jadi besar sekali. Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya yaitu mulai dari ayat yang keempat ya. Nah, tetapi sekali lagi kalau kita lihat di ayat yang ketiga, minggu lalu kita sudah temukan bahwa ada satu bagian yang sangat menarik, yaitu kata-kata jauh dari hadapan Tuhan itu diulang 2 kali dalam satu ayat ya. Dan Bapak Ibu teman-teman tolong garis bawahi ya, nanti ketemu lagi tuh kata-kata itu ya, jauh dari hadapan Tuhan itu akan ketemu lagi. Nanti kalau ketemu langsung bilang ya, langsung bilang jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita akan mulai lagi dengan melakukan OIA. Masih ingat ya? O, I, ya. Yuk sama-sama yuk. O, I, A. Ya, kemarin yang milenial itu O-nya gini katanya ya. Nah, gitu ya. Karena seperti orang lagi mencari gitu kan ya, lagi mencari ya. Bagus juga tuh ya. Yuk, saya undang satu orang bisa tolong bacakan ya. Siapa yang mau bacakan, silakan di-unmute. Yang mau bacakan, silakan di-unmute.
ayat 4 sampai 6 ada di layar. Ya Pak, saya baca. Silakan Bu. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Baik, terima kasih Bu. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Sekali lagi kita melakukan O dulu ya, observasi. Observasi artinya mengamati ya, melihat. Jadi yang kita lakukan caranya adalah dengan kita membaca dengan teliti. Tadi sudah dibacakan, ya, tetapi kita mau lihat dengan teliti satu persatu ya, setiap ayat. Ayat 4 dikatakan begini, tetapi Tuhan, nah, yang pertama kita perlu perhatikan di sini adalah kata Tuhan di sana itu semua huruf besar, ya. Beberapa Alkitab ya, terutama Alkitab LAI terjemahan baru itu membedakan Tuhan yang semuanya huruf besar dengan Tuhan yang T-nya saja huruf besar. Ada juga yang Tuhan T-nya huruf kecil, kemudian ada Allah dan ada Allah huruf besar A-nya, ada Allah semuanya huruf kecil gitu ya. Nanti itu akan jadi satu hal yang menarik ya, yang kita akan temukan di pasal 1 ini. Jadi Bapak Ibu siap-siap perhatikan perbedaannya ya. Nanti akan ketemu. Nah, kalau kita ketemu kata Tuhan dengan semuanya huruf besar itu selalu mengacu kepada, kalau bahasa aslinya itu yang disebut dengan tetragrammaton atau nama Tuhan yang diberikan kepada Musa, YHWH ya, atau sering orang bilang Yahweh atau Yehova gitu kan ya. Memang tidak ada yang tahu sebenarnya cara menyebutnya tuh bagaimana ya. Apa Yehova atau Yahova atau yang lain, tetapi biasanya orang Israel ketika ketemu kata YHWH mereka akan mengganti dengan kata Adonai. Ya, tetapi supaya kita nggak pusing, kita pakai bahasa Indonesia saja. Dikatakan begini, tetapi Tuhan, ini artinya Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kita baca dulu di sini ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, di sini kita melihat bahwa pertama yang menurunkan badai atau angin ribut itu sehingga terjadi badai adalah Tuhan sendiri, ya. Dan badai itu begitu besar sampai kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, sekarang kita coba lakukan interpretasi ya dari ayat ini ya. Jadi ketika kita membaca ini, ya, kita melihat bahwa kejadiannya ini sudah di laut, ya, sudah di laut. Jadi bukan di pelabuhannya, bukan di tepi pantai, tapi di laut, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Badai itu begitu besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Nah, kita perlu mengerti bahwa ditulis seperti ini, artinya sebenarnya kapal itu biasanya sih bisa menghadapi badai, ya. Tetapi ini badainya begitu besar sampai ada kata sehingga ya, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi ini badainya sangat-sangat luar biasa, ya. Dan itu kemudian dikonfirmasi di ayat yang kelima, ya. Yuk kita baca sekali lagi ya ayat yang kelima ya. Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Ya. Nah, ya Ibu Tamara langsung menemukan ya bahwa kata Allahnya itu huruf kecil. Ya, huruf kecil. Oke, ya. Tapi kita belum interpretasi dulu ya. Kita baru observasi, kita baru catat bahwa di sini kata Allahnya itu huruf kecil. Ya, beda dengan
Yang pertama tuh Tuhan gitu kan ya, yang semuanya besar dan seterusnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Rupanya karena mungkin badai itu begitu besar, air masuk ya. Dan kalau air sudah masuk ke kapal itu kan sulit untuk mengeluarkannya. Jadi yang buat meringankannya adalah barang yang ada di kapal itu yang dikeluarkan ya. Dan kemudian berikutnya dikatakan begini, tetapi ya, Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Rupanya Yunus itu ketika kapal ini mulai berlayar dia udah turun ya, sudah turun dan turun ke bagian paling bawah dan tertidur dengan nyenyak. Ya. Bayangkan ya, ketika badai besar orang semua sudah panik gitu kan, ini ada orang yang tertidur dengan nyenyak gitu kan ya. Nah, mari kita lakukan interpretasi. Tadi sudah disampaikan dicatat oleh Ibu Tamara ya bahwa di ayat yang kelima, betul ya, bahwa ada kata Allah huruf kecil semua ya. Dan siapa yang memanggil ini? Awak kapal. Awak kapal ya, awak kapal. Jadi rupanya awak kapal ini juga orang yang punya agama, tetapi ternyata Allah mereka bukan Tuhan, bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Yahweh, bukan Yahweh. Di sini Bapak Ibu sudah bisa perhatikan ya. Ini biasanya orang nggak terlalu memperhatikan ada huruf besar, huruf kecil, tetapi Alkitab kita ini sudah membantu untuk memisahkan mana yang Allah orang penyembah berhala dengan Allah yang benar. Ya. Dan satu hal lagi yang bisa kita lihat di sini adalah awak kapal menjadi takut. Nah, ini yang tadi saya katakan memperkuat interpretasi kita bahwa badai yang terjadi itu sangat-sangat luar biasa besarnya. Ya. Jadi badai ini begitu luar biasa, sampai-sampai awak kapal yang saya yakin namanya juga nelayan ya, awak kapal ini sudah terbiasa dengan badai. Tapi badai ini bukan badai biasa. Sampai-sampai mereka ketakutan, sampai mereka berdoa, ya, berteriak-teriak kepada dewa-dewa mereka, Allah-Allah mereka. Sementara, makanya ada kata tetapi di sana ya, tetapi Yunus, ya, sementara Yunus. Nah, kata tetapi ini juga menarik karena ini membuat kontras kalimat sebelumnya, ya. Ada yang ketakutan, sedangkan Yunus, ya, itu sedang tidur dengan nyenyak. Oke, sampai sini apakah semua bisa mengikuti? Iya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kita kalau ya, ada yang mau tanya? Lanjut. Lanjut, mantap. Kita kalau itu interpretasi bukan ya? Nah ya, kayak kalau saya sih pertanyaan polos-polos saja namanya juga. Walaupun saya sekolah teologi, tapi kan kita nggak apa-apa ya, kita sama-sama ngobrol. Ini ya, kalau ini interpretasi bukan ya? Kalau misalnya awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka satu, mereka semua punya agama. Kedua, mereka beda agama. Jadi nanti kalau misalnya ke aplikasi, berarti sama aja ya. Kita di kehidupan nyata, ini loncat ya, tapi nggak apa-apa ya. Di kehidupan nyata berarti ya sama. Nanti kita ada di satu bahtera, satu kapal, terus nanti dengan orang-orang yang beda agama, nanti mereka ketakutan, terus kita dipanggil, hey, Tuhan kamu dahsyat nggak? Terus kita tinggal ngomong, oke, dahsyat, jangan tidur, gitu boleh. Itu sebenarnya sudah aplikasi ya sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa, saya kasih loncat-loncat. Ya. Ya. Ini ada yang tanya, apakah boleh minta PowerPoint-nya? Boleh ya. Setelah ini semua selesai, PowerPoint-nya akan dibagikan. Ya. Baik. Pak Stevi mau bertanya ya Pak? Oh iya, silakan Pak Stevi. Ya Pak. Ya. Ini mungkin masuk interpretasi juga mungkin. Tapi lagi-lagi jauh nih Pak. Bedanya yang dialami Yunus sama yang dialami Tuhan Yesus ini soalnya hampir sama nih Pak.
Ya, Kira-kira gimana, Pak? Tuhan ya, Yesus pun bisa tertidur juga. Ini betul ya. terlalu jauh dari masalahnya. Ya, menarik. Makasih, Pak. Ya, nah itu sudah interpretasi betul ya. Jadi dalam interpretasi kan kita mengambil ayat yang dekat-dekat, bisa juga sampai kitab yang lain, bahkan mungkin sampai ke perjanjian baru, dari perjanjian lama ke perjanjian baru atau sebaliknya ya. Nah memang betul Yesus juga pernah mengalami hal yang sama ketika ada di kapal bersama murid-muridnya terjadi badai. Yesus malah tidur kan sudah. Tapi persamanya sampai di situ aja, gitu kan ya. Sampai di situ aja persamaannya. Sementara jangan dikaitkan bahwa Yesus itu sama dengan Yunus, gitu kan ya. Dalam kondisi ini, ya beda ya. Yang jadi problem dalam tanda kutip problem ya, karena Yesus sendiri pernah bilang kan bahwa ketika murid-muridnya minta tanda, Yesus bilang satu-satunya tanda adalah tanda Yunus, gitu kan. Di mana Yunus itu diperut ikan 3 hari, ya demikian juga anak manusia akan mati dan 3 hari kemudian akan bangkit. Nah, tapi yang jadi tanda cuma itu di perut ikannya, bukan yang tidur di kapal ketika badainya, gitu kan ya. Karena Yesus itu pada saat itu ya memang dia tenang gitu kan, sementara Yunus ini bukan tenang ya. Dia melarikan diri gitu kan. Jadi ya tidur itu adalah mungkin ya cara dia juga untuk ya udahlah, kalaupun kapalnya karam gitu kan ya dia ikut bareng lah gitu kan, gak usah repot-repot lah bantuin yang lain nurunin atau membuang. Iya gitu benar. kan, gitu. Itu saya ingat pengalaman bapak saya itu Pak Stevi ya, waktu kami terbang dengan pesawat Hercules, Once Upon a Time ya, itu. Terus pesawatnya goyang, yang lainnya semua udah berdoa, bapak saya tidur. Begitu pesawatnya mendarat darurat, ibu saya cuma nanya, kok bisa sih kamu tidur? Terus bapak saya cuma bilang gini, kalau pesawat ini jatuh, saya rest in peace, katanya. Jadi mungkin ini Yunus ya, kayak gitu ya. Berarti tipe pelor ya? Nempel molor ya, karena dia udah daripada dia ke Niniwe. Ya silakan lanjut Pak. Baik. Ini menarik sekali ya. Dablek berarti Yunus ya. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, ini mulai ada interpretasi ya bahwa Yunus sudah dablek. Ini sebenarnya kecepatan, tapi oke lah ya. Baru sampai sini aja, apakah sudah bisa disebutkan bahwa Yunus dablek? Baiklah kita lihat. Ya, sedablek apakah Yunus ini ya? Apakah Yunus memang dablek atau tidak gitu kan ya? Mari kita lihat ya. Tapi menarik kalau Ibu Dewi sudah langsung buat interpretasi ya. Gak apa-apa. Pak Pendeta mau tanya boleh? Boleh. Ini di ayat 4 kan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ini maksudnya observasi atau interpretasi ya. Jadi di sini Tuhan tuh kasih tanda sama Yunus bahwa karena kamu tuh nggak nurut sama saya, ini loh saya kasih badai. Itu termasuk interpretasi atau bukan ya? Karena kan di ayat 4 itu Tuhan tuh kenapa Tuhan menurunkan tiba-tiba itu sih angin ribut sampai ada badai di kapal? Ya, betul. Karena kata tetapi ini melanjutkan dari ayat 3 kan. Yunusnya pergi ke Tarsis, ya, melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Nah, langsung 4 tetapi Tuhan, gitu kan ya. Betul sekali. Ini memang melanjutkan dari ayat yang keempat. Nah, interpretasinya bagaimana, gitu kan? Interpretasinya betul bahwa ini adalah respon Tuhan dari Yunus pergi ke Niniwe, gitu. Nah, masalah sekarang kalau tadi Ibu Mastia tanya, apakah ini tanda buat Yunus? Nah, ini masih kita belum tahu, ya. Tapi yang jelas Yunus itu begitu begitu dia naik kapal itu rupanya dia sudah tidur gitu kan, di ayat yang keempat itu di ayat yang kelima dikasih tahu, ya. Tapi nanti di ayat yang berikutnya ada petunjuk. Ayat-ayat berikutnya ada petunjuk, ya. Terutama di ayat yang ketujuh ada petunjuk bahwa Yunus itu tahu apa enggak, ya. Tapi di ayat keempat kita masih belum bisa ambil kesimpulan. Gitu ya Bu Mastiar ya. Di ayat 4 kita belum bisa ambil kesimpulan. Oke, kita lanjut dulu ya ayat yang ke-6 ya. Tampilkan lagi, Gaby. Ya. Ya. Oke, ayat ke-6.
Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, ya, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Nah, lihat ya, Allahmu di sini A-nya huruf besar. Ya, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Oke, kita lakukan observasi dulu ya. Jadi nakoda itu datang mendapatkan Yunus. Ya. Nah, kenapa sih sampai si nakoda ini datang mendapatkan Yunus? Nah, ada alasannya. Alasannya itu disampaikan sendiri oleh si nakoda itu, ya, bahwa rupanya begini, ya. Ini interpretasi ya, kita interpretasi ya. Ini bukan observasi, ini interpretasi. Jadi kenapa sih si nakoda ini datang mencari Yunus? Rupanya dia tuh pengen memastikan bahwa semua orang yang ada di kapal itu berdoa kepada Allahnya mereka masing-masing. Betul kan? Karena semuanya kan berdoa tuh kan. Masing-masing di ayat 5 tuh. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Nah, siapa tahu ada Allah yang belum didoakan gitu kira-kira. Ada dewa yang umatnya belum berdoa. Mungkin dewa itu yang nurunin badai. Ini dewa ini udah didoain, nggak ada jawabannya. Dewa ini udah didoain, nggak ada jawabannya. Ini kan cara pandangnya penyembah berhala nih ya. Bukan cara pandang kita tentunya ya. Ini cara pandang penyembah berhala itu mereka berdoa kepada Allahnya. Nah, ini mungkin nakoda sebagai pemimpin dia kan ngecek gitu kan. Ini yang ini udah didoain, ini udah didoain kan. Ada nggak yang belum berdoa? Kira-kira begitu. Itu juga berarti pertanyaan Ibu Suryanti ya, mengapa para awak itu mencari Yunus ketika mereka mengalami badai? Apakah ini pertanda bahwa Tuhan menggerakkan hati para awak itu? Ini kita lihat, ini interpretasi lagi bukan Pak? Coba ya. Itu kan itu kayak kita dalam bahtera itu ya bersama-sama itu sebagai kader partai nasionalis. Ya, saya melihat ada keberagaman agama di situ. Ya. Jadi kalau misalnya kita dalam satu itu berarti ada yang begini, ada yang begini, ada yang gitu ya. Nah, terus akhirnya yang ini udah. Oh, yang tadi kita lihat begini belum, tapi dia tidur. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Dari sudut pandang si nakoda yang adalah penyembah berhala, ya, dia melihat wah ini ada satu orang belum berdoa kepada Allahnya, gitu kan. Nah, makanya dibangunin. Makanya nakoda itu bilang kan, bagaimana engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Nah, dia menyebut Allahnya Yunus, ya, Allahnya Yunus. Dalam hal ini Elohim kalau dalam bahasa aslinya ya. Artinya nakoda ini mungkin tahu ya bahwa Yunus ini orang Ibrani, maka Allahnya orang Ibrani ini adalah Elohim. Dalam bahasa Indonesia Allah pakai A huruf besar, gitu kan ya. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Jadi dengan kata lain, jangan-jangan yang ngirim badai ini adalah Elohim, Allahnya kamu. Kita semua udah doa nih, gak ada jawaban, gitu kan? Jangan-jangan Elohim nih yang ngirim, makanya kamu harusnya berdoa, gitu, ya. Nah itu interpretasi kita, ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang menemukan hal ini sama atau mungkin beda interpretasinya? Silakan kita sharing. Seru ya. Seru ya. Jadi bisa kayak kalau pesawat kan ya berdoa sama-sama gitu kan ya. Mungkin kayak gitu juga pas mau berangkat. Jadi mereka tahu bukan Allahnya dia, bukan Allahnya ini, bukan Allahnya ini. Pas Tevi ya? Ayo Pak. Ya. Ya mungkin karena masing-masing kan sudah berteriak. Paling cuma Yunus yang belum. Betul. Nah, jadi kalau namanya juga cara berpikir penyembah berhala kan. Dia sih pokoknya mana Allah yang menyelamatkan lah, kira-kira gue ngikut aja lah gitu kan ya. Dia nggak tahu bahwa ada Allah tuh cuma satu gitu kan, yang lain adalah Allah yang palsu gitu kan ya. Tetapi dari sudut pandang penyembah berhala ya seperti itu, gitu kan. Atau kalau pakai bahasa sehari-hari mungkin ya kalau ada 5 bos gitu kan, bos mana sih yang paling bikin kita untung gitu kan. Nah itu bos itulah mungkin yang dipilih. Tapi semua bos itu akan dideketin gitu kan. Nah, siapa tahu
masuk nih gitu kan. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Nah, sampai sini apakah semua bisa mengikuti? Sampai di sini? Pak Pendeta boleh bertanya? Boleh. Boleh, Ibu. Ini kan yang Allah dengan A besar dan Allah A kecil. Ya. Di situ kan dituliskan ayatnya, nahkoda itu menemui Yunus karena Allahnya lebih berkuasa. Berarti secara tidak langsung, si nahkoda ini mengetahui bahwa Allahnya Yunus itu memang sangat berkuasa. Apakah iya atau bagaimana, Pak Pendeta? Terima kasih. Oke, baik, makasih. Nah, jadi kalau kita baca, sebenarnya nahkoda ini kemungkinan besar tidak tahu apakah Allahnya Yunus lebih berkuasa. Kalau kita baca dengan teliti di ayat yang ke-6 itu dikatakan begini kan, bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Gitu kan. Jadi dia juga belum tahu apakah Allah ini benar yang ngirim badai ini dan yang berkuasa atau tidak gitu. Ya. Begitu, ya. Jadi dia belum tahu, tapi dia setidaknya dia tahu Allahnya orang Ibrani itu Elohim. Itu kan, makanya dia pakai kata Allah huruf besar. Begitu. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Ya. Jadi sebenarnya petunjuknya itu ada di ayatnya sendiri ya, asal kita mungkin. Nah, begini ya, Bapak Ibu, teman-teman, memang kan kita di sini lakukan dengan OIA, tetapi sebenarnya O-nya itu harusnya lebih panjang daripada sekedar kita baca satu kali. Ya, biasanya kita baca mungkin lebih dari 5 kali supaya kita benar-benar ketemu gitu kan. Apa sih yang benar-benar ditulis sebelum kita interpretasi. Jangan sama sekali jangan diartikan dulu, baca aja. Lihat benar-benar kalimatnya, kata-katanya, kata sambungnya. Sebenarnya kalau kita baca sungguh-sungguh tadi ayat 6 ya, kita udah langsung tahu bahwa nahkoda ini juga belum tahu sebenarnya apakah benar Allahnya Yunus yang mengirim badai atau tidak, kan dia bilang barangkali. Gitu ya, jadi kata-kata itu penting. Oke. Menarik ya, Bapak Ibu ya. Pak mau nanya boleh? Ya, Bu Christine. Itu kan tadi Bapak ada menjelaskan yang menanggapi pertanyaannya Keke tadi, memang si nahkoda itu belum tahu pasti karena ada kata barangkali itu ya tadi ya. Nah, tetapi itu kan tadi Bapak sebutkan, tapi paling tidak dia tahu bahwa Allahnya orang Ibrani itu Elohim. Yes. Tadi Bapak disebutkan begitu ya. Itu kan tapi itu tadi Bapak bisa waktu Bapak mengobservasi itu kan karena misalnya maksudnya gini, kalau kami yang awam ini kan hanya baca Allahnya huruf besar. Tapi kan Bapak tahu itu Elohim karena mungkin Bapak belajar bahasa Ibrani atau pas teologi gitu ya. Nah, maksudnya kalau kami orang awam ini apakah nanti menjadi satu ketentuan yang pasti kalau misalnya kita baca nanti kitab-kitab lain lagi, misalnya ada A huruf besar dengan bukan besar semua ya, hanya A-nya aja satu, lalu hanya huruf pertama A besar, itu berarti Elohim. Betul. Kalau di perjanjian lama, kalau Allah itu terjemahan dari Elohim. A-nya huruf besar ya. Oh, oke. Gitu. Oh, tapi tadi kalau A huruf besar semua tadi yang YHWH itu. Biasanya nggak ada Allah huruf besar semua, nggak ada. Tapi Tuhan huruf besar semua. Ya, itu Yahweh. Oke. Oke. Berarti itu kalau A huruf besar hanya satu itu pasti Elohim. Kalau perjanjian lama. Oh, oke, Pak. Ya, thank you, Pak. Yes. Oke. Nah, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-7. Sampai ayat yang ke-9. Nah, Bu Christine deh bacain. Christine saya ya Pak, kan ada Christine lain soalnya. Soalnya ada 3 kayaknya ya. Ada Christine lain, ada banyak. Oke, ayat 7.
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya. Terus sampai ayat 9. Oke. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Amin. Ya. Nah, ayat 7 ini kemudian berpindah. Ya, jadi scene-nya ini berpindah. Tadinya kan terakhir tuh Nakoda itu nanya kepada Yunus ya. Tapi di ayat ke-7 itu udah berpindah ya, jadi kayak satu adegan baru. Di sini dikatakan gini, lalu berkatalah mereka satu dengan yang lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi rupanya kemungkinan besar Yunus ini juga tidak berdoa kepada Allah. Sehingga mereka juga belum tahu ini gara-gara siapa. Ya. Atau mungkin Yunus juga berdoa, tapi dia cuma komat-kamit doang. Mungkin ya, saudara ya, ini interpretasi kita ya. Tapi intinya, rupanya mereka masih belum bisa tahu ini karena siapa ini badai ini terjadi gitu kan. Itulah sebabnya kenapa kemudian mereka membuang undi, ya, supaya tahu gara-gara siapa, ya gara-gara siapa. Dan dalam hal ini Tuhan bekerja, gitu kan ya. Bukan berarti Tuhan itu setuju kalau kita ini ikut judi ya Bapak Ibu ya. Tolong jangan gara-gara wah ternyata Yunus buang undi, Tuhan juga ikut bekerja sehingga kita boleh ikutan undian gitu kan ya. Undian artinya kita cari keuntungan dengan undian gitu kan, kayak judi gitu ya. Enggak ya, ini artinya Tuhan dalam kasih karunia-Nya, dalam kedaulatannya ya memakai undian tersebut untuk menyatakan bahwa Yunus lah sebenarnya yang bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Nah, walaupun Nakoda itu tahu ya bahwa Yunus itu Allahnya Elohim, tetapi kemungkinan besar mereka yang lainnya tidak tahu, ya. Makanya ditanya kepada Yunus, tolong kasih tahu karena siapa kita ditimpa. Nah, kemudian tanya apa pekerjaanmu, dari mana engkau datang, dan apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau. Maka ayat 9 Yunus menjawab, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Nah, lihat. Bapak Ibu. Semuanya ya, besar ya. Jadi ini artinya apa nih? Ini kalau dalam bahasa aslinya adalah YHWH, Yahweh ya. Yahweh. Atau Yehova. Kemudian baru koma Allah yang empunya langit. Gitu kan? Tuhan, Yahweh, Elohim yang mempunyai langit. Yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yang telah menjadikan lautan dan daratan. Nah, ya. Oke. Di sini secara observasi kita lihat bahwa Yunus itu mengonfirmasi bahwa dia adalah orang Ibrani. Tapi juga Yunus bilang, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Kata-kata takut akan Tuhan, kemudian Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Kita akan interpretasi. Ya, secara observasi kita sudah lihat bahwa di situ ada kata Tuhan huruf besar semua dan kata Allah yang huruf besar ya. Oke. Siapa yang menemukan? Ini beda banget ya Pak, bertolak belakang. Kan dia bilang bahwa Yunus bilang aku takut akan Tuhan. Nah, tapi dia pergi ke Tarsis ya.
Tarsis. Nah, kan kalau misalnya dia sementara dia tahu bahwa Tuhan suruh dia ke Niniwe, terus dia malah pergi menjauh. Ketika ada badai, ketika ditanya dia malah bilang, aku takut akan Tuhan. Kalau bagi saya yang orang awam, kok tidak konsisten ya Yunus ini gitu. Tos, aku juga itu. Oke, sekarang ini mulai semakin seru nih ya. Oke. Mau tanya Pak. Halo. Oke, kita tampung dulu ya. Ya. Mungkin di sini Yunus mengakui bahwa Tuhan itu emang Allah pencipta langit dan bumi. Jadi dia mengakui kehebatan Tuhan, kehebatan Allah. Tetapi ya itu balik lagi, dia nggak mau taat, dia pergi menjauh dari hadapan Tuhan gitu. Tapi sebenarnya dia mengakui bahwa Tuhan itu hebat gitu. Maksudnya bahwa Tuhan itu pencipta gitu loh. Di ayat yang 9 ini kalau saya nangkapnya gitu. Gimana tuh Pak? Ya, kita tampung dulu ya. Jadi satu lagi Pak Stevi gitu ya. Ya, Pak Stevi. Wah, ini pada angkat tangan semua. Wah. Ini yang saya suka. Ya, Pak Stevi. Ya, sorry saya nggak nampilin gambar karena lagi hujan. Kurang jelas Pak Stevi? Sinyalnya mungkin terganggu, jadi saya nggak pakai video. Oke. Ya. Berikutnya ya, Bu Debbie dulu mungkin. Kalau saya lihat sih, yang ayat ke-9 ini, sebentar saya baca dulu. Dia kan ngomong, saut kata mereka, mestinya sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Itu takutnya itu maksudnya kayak seakan-akan dia tuh nunjuk gitu loh, bahwa aku misalnya kayak anak kita gitu ya, habis melakukan sesuatu terus dia melarikan diri loh. Kamu dari mana? Ya gini. Aku ini aku menunjukkan bahwa aku ini lagi aku takut ambil mamaku, aku lagi sembunyi kayak gitu loh. Kalau saya sih nangkepnya seperti itu, gitu loh. Oke. Ya. Boleh, bukan? Boleh, silakan. Aliana. Kalau aku lihatnya gini, dia tuh kayak terdesak gitu sama orang-orang kan. Orang-orang bilang, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kami ditimpa. Jadi kayak dia terdesak terus dia bilang, ya iya saya takut sama Tuhan, Allah pencipta dan bumi. Jadi ya kayak orang terdesak, jadi ya udah deh gitu. Itu sih menurut saya, karena lihat yang sebelumnya dia bilang gitu kan. Jadi semua mata ke dia kan, karena membuang undi dia pula yang keluar gitu. Jadi gitu sih menurut saya. Dalam tekanan orang bisa ngaku gitu ya. Ya. Oh, ini luar biasa loh ya. Ini 4 orang udah 4 interpretasi. 4 penafsiran. Ya nggak apa-apa. Ini kan kita belajar ya semua ya. Oke. Ada lagi? Mas Tevi udah siap? Ya, nggak pakai video ya, nggak apa-apa ya. Ya. Saya ingin tanya, Pak, untuk membedakan antara observasi dengan interpretasi itu apa ya, Pak? Apakah dari kata-kata yang terlihat itu baru bisa disebut observasi atau gimana, Pak? Apa yang paling membedakan? Kalau jelas itu. Oke, jadi observasi itu kita hanya memperhatikan teksnya saja, Pak. Gitu. Jadi observasi itu hanya memperhatikan teksnya. Jadi kata-kata yang diulang, kata-kata yang berbeda, misalnya kata Allah huruf kecil dengan Allah huruf besar, misalnya ya. Kemudian kata sambung, kata kontradiktif misalnya gitu kan ya, atau ada perbandingan, kata tetapi gitu kan, kata dan. Nah, itu yang diperhatikan, Pak. Ya, yang namanya observasi itu seperti itu. Nah, interpretasi ya. Jadi kalau sudah misalnya kita melakukan misalnya mengambil kesimpulan, oh mungkin si Yunus begini, nah itu udah interpretasi, ya, interpretasi. Boleh gini gak sih kalau misalnya mempermudah ya, kalau kita interpretasi itu kita udah mulai membayangkan keadaan kapalnya, Yunus habis buang undi dia mungkin kan kita nggak tahu ya dia itu di sekelilingnya ada berapa. Itu Ibu siapa tadi yang Ibu Aliana ya?
dia tuh mungkin dia ada di tengah, di sini semua pada nanya gitu kan, karena awak kapal mungkin pastinya akan lebih dari satu gitu. Nah kalau ditanya itu kan pasti ribut tuh dengan orang-orang panik. Siapa nih? Kamu siapa nih? Kok kamu nggak berdoa gitu-gitu kan? Sehingga dia dibawa tekanan. Nah interpretasi itu gitu ya, kita udah mulai masuk membayangkan keadaannya gitu. Ya betul. Itu ya Pak Stevi ya. Jadi kita jadi ngerti observasi sama interpretasi itu gitu. Berarti tafsir termasuk interpretasi ya? Betul. Iya. Ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh beberapa orang itu semuanya adalah interpretasi. Gitu kan, berdasarkan apa yang dibaca. Nah, sekarang mari kita lihat sekali lagi ya. Ayat-ayat ini ya. Terutama di ayat 9 ini. Aku seorang Ibrani, bisa tampilkan ya, Gibi? Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya. Nah, kalau kita baca, memang ayat 9 saja, secara langsung, begitu kan ya, ini sebenarnya hanya sebuah pernyataan saja dari Yunus ketika ditanya. Ya, ini kan jawaban dari Yunus dari ayat yang ke-8. Ya. Jadi Yunus sebenarnya menjawab dengan cukup jujur. Tapi mari kita perhatikan apa saja yang disampaikan oleh Yunus. Aku takut akan Tuhan. Nah, itu dulu ya yang kita mau interpretasi ya. Nah, kalau kita baca ya sampai di sini memang belum begitu jelas gitu kan. Maksudnya aku takut akan Tuhan ini apa? Makanya ada yang bilang, oh dia ketakutan kayak tadi Bu Debbie ya, lari gitu kan ya. Atau kata Bu Aliana gitu kan, ya sebuah pernyataan aja, namanya juga kepepet, jadi dia akhirnya mengaku lah gitu kan ya. Atau tadi siapa lagi ya yang bilang gitu kan ya, intinya sebenarnya, oh ya tadi ada yang bilang, ini kok kayaknya kok kontradiktif gitu kan ya. Dia lari tapi dia bilang takut akan Tuhan gitu kan, menjauh dari Tuhan. Nah, kita perlu hati-hati juga, apakah menjauh dari Tuhan itu sama dengan tidak takut akan Tuhan? Gimana Pak? Ya. Saya ulangi ya. Apakah lari menjauh dari Tuhan itu sama dengan tidak takut akan Tuhan? Pak, kalau saya sih lihatnya belum tentu, Pak. Iya. Justru karena dia takut jadi lari. Kita kalau takut kan kita lari. Oke. Takutnya beda, tapi Pak. takut, iya takutnya dalam arti bukan segan ya. Takut situ dia takut. Kalau dalam kasus Yunus dia lari itu menjauh dari Tuhan karena emang dia, kalau dibilang takut akan Tuhan begini, emang dia takut kena amarah, bukan takut segan. Oke. Kalau kita punya anak itu biasanya kalau kita marah, maka dia takut akan kita atau takut kepada kita? Kepada kita. Takut kepada kita. Ya. Takut kepada kita. Takut akan kita. Nah, itu tulisannya apa? Tulisannya takut akan. Jadi itu ya. Tadi baru mau dibahas ini soal kata akan. Yes. Akan itu kan menunjukkan nanti ke depan. Misalkan terjadi apa segala macam. Jadi maksudnya dia dalam hal ini sebenarnya bukan menuju bukan ke depan sih, cuma maksudnya bukan tujuan gitu kan, bukan tujuan rasa takutnya. Karena kan ada juga yang mungkin Bu Debbie, Bu siapa tuh tadi tuh yang sama kayak saya, Ibu Lili ya, takut Tuhan beda lagi. Iya. Nah, takut akan Tuhan itu takut Tuhan atau takut kepada Tuhan? Nah itu. Ya, kita harus takut. Oh ya, saya takut Tuhan gitu ya. Nah, di dalam Alkitab biasanya takut akan Tuhan itu frasa yang digunakan untuk menggambarkan orang yang menghormati Tuhan. Ya. Gitu. Nah, ini takut akan, bukan takut kepada. Nah, ini soal masalah kata itu ya. Jadi takut, istilahnya dia sebenarnya Yunus ini sebenarnya menghormati Tuhan.
Nah, tinggal masalahnya justru larinya itu kan. Kalau dia memang Karena tidak menghormati. taat ya Pak. Nah, gitu kan. Jadi ini tolong dibedakan ya. Jadi Yunus itu sangat tahu Tuhan, nama juga nabi kan. Ya minggu lalu kan ada yang bahas tuh, namanya nabi kan, gitu kan ya. Dia kan seorang nabi, ya dia jelas tahu. Dia takut, hormat sama Tuhan. Ya. Cuma masalahnya dia lari dari Tuhan. Nah, ini lari dari Tuhan ini ada alasannya juga, gitu kan. Kita sudah bahas ya bahwa di ayat yang keempat, ayat yang ketiga, 2 kali disebut jauh dari hadapan Tuhan, betul kan ya? Iya. Dan kita sudah bahas interpretasinya jauh dari hadapan Tuhan itu adalah dia merasa bisa pergi dari pengaruh Tuhan. Gitu. Tapi bukan berarti dia tidak takut kepada Tuhan. Iya. Ya kan? Nah, dia kira dengan pergi jauh dari Niniwe, kemungkinan besar ya Tuhan akhirnya ya udahlah cari orang lain gitu kan. Atau yang kedua, ya Tuhan kehabisan waktu gitu kan. Akhirnya ya cari orang juga gitu, cari orang lain gitu. Dengan jauh yang tadi kan hampir 4.000 km mestinya ke daerah Irak, dia malah ke Spanyol. Gitu kan, Saudara. Nah, jadi apalagi kalau kita nanti baca sampai pasal-pasal berikutnya, terutama di pasal 2 ketika Yunus ada di dalam perut ikan, ya. Itu kelihatan jelas bahwa Yunus itu sangat takut akan Tuhan. Cuma dia nggak mau pergi ke Niniwe. Itu masalahnya. Nah, ya. Dan alasan kenapa dia tidak mau pergi ke Niniwe nanti kita akan lihat, ya. Tapi sampai di sini, Saudara ya, Saudara harus lihat bahwa dia takut, sebenarnya dia hormat kepada Tuhan, ya. Nah, jadi Pak Pendeta, takutnya si Yunus ini bukan ketakutan gitu ya, tapi takutnya karena dia menghormati Tuhan. Betul. Oh, oke. Jadi dengan kata lain, Yunus bilang kepada para awak kapal ini, aku seorang Ibrani, aku ini umatnya Elohim, kira-kira begitu. Orang yang takutnya kepada Elohim, yang percayanya kepada Elohim, yang menghormati Elohim, pengikutnya Elohim. Bisa ngerti ya? Karena memang kan yang sedang ditanya ini gara-gara siapa sih ini badai ini? Ya, yang jelas mereka tahu ini badai bukan badai biasa, ini badai gara-gara sesuatu yang supranatural, makanya kan mereka berdoa segala macam gitu kan. Ini bukan badai biasa. Ini pelaut ini tahu bedain badai biasa dengan badai yang supranatural. Makanya mereka itu responnya adalah berdoa. Kalau awak kapal yang sudah profesional, ya responnya bukan berdoa, kan mungkin dia ada caranya dan seterusnya. Tapi mereka ini responnya semua udahlah. Ini skill mereka sebagai nelayan semua nggak ada gunanya. Yang harus dilakukan adalah berdoa. Cuma berdoa kepada siapa? Nah, makanya Yunus bilang, aku ini orang Ibrani, dewa aku gitu kan. Yang aku sembah adalah Elohim. Nah, baik. Ya. Nah, Ibu Debbie ini rupanya luar biasa ya, udah sampai pasal 4 ya. Yunus benci dengan Niniwe. itu betul ya. Itu tapi nanti kita lihat di pasal 4 itu ya. Itu interpretasinya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, takut akan Allah ini bicara tentang siapa yang Yunus hormati ya. Kemudian Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di sini Yunus rupanya sadar bahwa Allah itu rupanya ada juga di laut. Makanya dia membuat statement menjadikan lautan dan daratan. Ya kan biasanya yang punya langit dan bumi, biasanya kan gitu kan ya. Di sini dia menyebut spesifik soal lautan ini. Ya, kita perlu tahu bahwa orang Israel itu bukan pelaut. Beda dengan nenek moyang Indonesia ya, nenek moyang kita ya. Orang pelaut. Yang ngerti soal laut, orang Israel itu jarang melaut kecuali yang di daerah Galilea. Itu pun cuma danau bukan laut ya. Jadi mereka nggak punya banyak bayangan, gambaran mengenai laut.
Ya, bahkan kalau di Alkitab laut itu sering diartikan sebagai tempat kematian. Ya, dasar laut itu sering dipakai gambaran sebagai dunia orang mati. Ya, itu ada di Ayub. Nanti di pasal 2 juga ada. Ya, tetapi di sini intinya Yunus akhirnya dalam tanda kutip sadar bahwa Tuhan juga ada di laut. Dia kira dia pergi ke laut, ya, pergi ke Tarsis lewat laut itu, ya Tuhan nggak ada di sana. Tetapi ternyata Tuhan adalah yang punya langit yang menjadikan lautan dan daratan. Dia tidak bisa pergi jauh dari hadapan Tuhan. Oke, haleluya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau tanya. Ya, unmute aja. Saya sih nggak ngebayangin, Pak. Nggak ngebayangin kalau saya ada di situ, badai lagi mengamuk, terus malah untuk mencari tahu siapa itu yang buat salah buang undi gitu kan. Kalau saya kan tipe, saya guru TK kan ngebayanginnya, wah lagi badai lagi, tolong, ayo buang undi. Nah itu kan nggak ngebayang banget ya. Tapi itu cara Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya ya. Kalau saya ngelihat bahwa Tuhan mau kasih tahu Yunus bahwa Dia maha hadir sekalipun kamu lari kemana. Seperti itu kali ya Pak. Betul. Ya, betul. Sedikit menambahkan. Soal dia mereka itu pada buang undi itu sudah istilahnya apa ya? Tradisi kali ya. Tradisi juga, betul. Tapi ya ini udah last resort gitu kan, desperate, udah kepepet lah kira-kira begitu. Ini solusinya apa ya, udah nih ada tradisi buang undi lah gitu kan ya. Ibu Christine? Iya, tadi udah keburu dijawab sama Pak Paul. Ya. Tadi saya mau menambahkan yang tentang undi itu karena budayanya, tradisinya orang sana kan biasanya pakai undi gitu. Iya. Iya. Pak, saya ini mestinya saya cuma bayang gini loh. Saya ini mestinya salut loh. Ya. Ya, Bu Devi. Salut sama Yunus. Ini orang ini dua blek pol. Nggak bisa bayang loh. Sungguh anakku ini salut loh sama. Dia tidur deh. Waktu tadi ngomong dia tidur di bawa kapal lantai paling dasar. Pada saat badai seharusnya yang paling bawah itu kena goncangan yang paling keras seharusnya loh ya, menurut saya. Tapi dia itu saat tidurnya nggak bisa bayang wis. Itu pasti dua blek orang nih rasanya wis mentok kayak gitu. Ya. Dan nanti kalau kita baca ya, semakin ke belakang, semakin ke bagian akhir, Bu Devi akan semakin takjub dengan Yunus ini beneran. Ya. Ya Pak ya, nanti minta mati terus ya. Ya Pak Stevi. Karena Yunus nanti cemen banget minta mati terus Pak. Cemen. Yunus ini kalau saya kasih hashtag kayak rame aja. Gitu. Ya kan kalau anak sekarang udah bilang you think you flower gitu ya, bisa lari dari Tuhan, bisa apa gitu mungkin ya. Ini Ibu Suryanti, mungkin Yunus takut karena ia sudah membayangkan apa yang akan ia lakukan di Niniwe, kota yang jahat. Ia takut tidak dapat melakukan tugasnya. Oke, nah ini menarik ya, kata takut ini. Tadi kan Yunus dikatakan takut akan Tuhan. Yunus ini ya, jadi pertanyaannya, Yunus ini kalau dia takut akan Tuhan, nah apa yang dia takutkan ketika dia disuruh pergi ke Niniwe? Sehingga akhirnya dia lari. Nah, jangan dijawab ya, itu dicatat. Karena nanti akan ketemu jawabannya. Apa sih yang Yunus takutkan sebenarnya? Ya. Apakah Yunus takut mati? Mungkin disiksa orang Niniwe, gitu itu kan? A. Karena ini akan jadi teaser minggu depan gitu ya Pak ya. Gitu kan ya. Apakah itu A, Yunus takut mati? Ya. Apakah itu B, Yunus apa lagi Pak? Apa? Ada lagi nggak?
Kalau saya mikir, ya itu tuh Ibu Suryati ya, itu kita tampung. Apakah B? Karena Yunus juga udah membayangkan dia asumsi apa yang akan dia nanti hadapi di sana, gitu dengan orang-orang Niniwe yang begitu jahat. Itu B. Nah, Ibu Debi. Ibu Debi. C. Takut penduduk Niniwe diselamatkan. Wow. Oke. Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Semua benar. Kan boleh. Saya ada boleh. Jadi itu nanti ya. Kalau saya malah pikirnya gini, dia takut apa? Kecelek istilahnya. Jadi gini, kan dia mau bilang, kan Tuhan suruh dia bilang bangsa Niniwe bertobatlah, gitu kan? Ya. Nah, tapi kan nanti memang ini di akhir cerita ada sih. Nanti kalau dia udah ngomong, terus kan akhirnya nggak jadi itu. Nanti kan orang bilang, yang lu ngomong kemarin nggak kejadian, berarti nah dia takut dia jadi dianggap ngomong nggak bener gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Oh iya. Itu gimana tuh bahasanya? Nah, itu jadi dia mikirin kredibilitasnya kah istilahnya atau semacam itu. Itu pilihan E. Itu pilihan E. Ya. Takut kehilangan pamor. Betul. Bahwa apa yang ini tidak terjadi. Ya, gitu. Atau takut tidak bisa menyelesaikan tugas. Itu F. Banyak kali pun kita ini loh pilihannya. Berapa kali? Tapi iya, kayak rame aja. Tapi aku seneng ya. Hari ini betul-betul, maksudnya semua akhirnya juga jadi punya apa ya. Jadi di sini gini, saya mau bilang nggak apa-apa. Untuk hal yang paling polos pun ayo kita sama-sama belajar. Jadi jangan pernah takut kayak saya tadi bertanya apa gitu. Jangan anggap bahwa nanti diketawain atau pertanyaannya polos. It's okay gitu. Kenapa? Karena targetnya dari sini sebetulnya kalau misalnya besok ada siapa yang mau diajarin, makanya PowerPoint-nya kan tadi Pak Paul bilang kan katanya dia akan share. Kita akan share. Kalau itu nanti bisa dipakai lagi, masing-masing punya platform sendiri yang akhirnya bisa ngajak orang baca Alkitab. Dimulai dari kitab Yunus, go. Ya. Itu yang kita mau. Kan kita akan perlengkapi dengan itunya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya kelompok kecil, komsel gitu kan, ini mau dibagikan nanti setelah selesai silakan ya, bisa memberkati yang lain. Atau bikin platform baru gitu ya, gitu ya, yang ada di daerah. Nanti pandemi berakhir bisa punya kelas-kelas 2 orang, 3 orang, go. Gitu. Nah, kalau perlu kita akan dukung juga ya. Iya. Kita bantu awal-awalnya. Iya, gitu ya. Jadi demikianlah pemirsa, akhir dari acara berdampak asik cara Alkitab ini bukan perpisahan yang khusus tali, tapi pertemuan yang terus terjadi. Dan kita terima kasih untuk narasumber kita. Tapi Pak Pendeta maaf, sebelum ditutup. Belum tutup, saya cuma ini doang. Kirain gini loh Inang, dari tadi kan kita bahasnya O sama I aja ya, observasi sama interpretasi. Nah untuk aplikasinya, maksudnya ini kan kita lihat si Yunus ini, kalau tadi kita bilang kan dia dablek ya. Nah ini kalau kita aplikasikan dengan anak kita, kayak mana itu Pak Pendeta? Iya kan? Ini bisa nggak? Maksudnya kita aplikasikan dengan kondisi zaman now gitu loh, yang menghadapi anak-anak yang dablek, yang susah dibilangin, susah diarahkan. Gimana tuh Pak Pendeta? Ya kalau sampai di ayat berapa nih? Ayat 9 ya. 9 ini memang belum begitu banyak aplikasinya gitu kan ya. Mungkin nanti kalau sudah paling tidak mungkin di akhir pasal 1 baru bisa kita lihat aplikasi yang boleh kita lihat ya. Kalau sampai sini saja ya paling cuma kita bisa melihat betapa aplikasinya mungkin begini ya. Sampai sejauh ini kalau ke soal anak yang dablek, anak yang bandel, rasanya ini sih belum. Kalau saya melihat aplikasinya, paling tidak saya ya, mungkin yang lain kalau ada masukan silahkan, gitu kan ya. Tapi kalau saya melihatnya ini adalah betapa Tuhan itu dalam bahasa saya kekeh banget gitu kan ya. Kekeh itu apa ya?
teguh Ngotot. banget sama Yunus gitu Teguh. kan, ngotot banget gitu sama Yunus Jadi gitu nggak kan. apa-apa Bu, kita jemaat Batak banget, pendetanya Sunda banget. Jadi sampai sejauh ini kan bagaimana Tuhan itu masih ngejar Yunus gitu. Betul. Nah, baru sampai situ sih kalau mau aplikasi ya, paling tidak gitu kan ya. Sampai di sini kita melihat bagaimana Yunus itu dikejar sama Tuhan. Nah, kalau soal ketegar tengkukan Yunus ini gitu kan ya, Tuhan tetap sabar gitu kan ya. Nah, mungkin yang lain ada yang memasukkan? Kalau saya ngelihatnya bahwa nggak ke anak sih Pak, tapi ke diri pribadi, diri sendiri. Terkadang kita ya itu dablek dalam pengertian firman udah jelas. Kata-kata harus memberkati, tapi karena emosi keluar kata sia-sia. Firman udah jelas bahwa kita akan mengalahkan Goliat yang ada di depan mata kita, tapi tetap khawatir. Jadi kalau saya nangkepnya bahwa ya saya seperti itulah, seperti Yunus dablek. Cuman ya setidak-tidaknya kalau saya nggak mau ke anak deh, ke saya dulu. Itu aja sih Pak. Ya, itu Bu Lili ini sudah sebenarnya lumayan loncat itu aplikasinya. Bagus sekali ya, bahwa pada akhirnya Yunus ini harusnya bicara soal kita gitu. Nah, ya harusnya aplikasinya ke kita gitu kan ya. Ya tentunya bisa ke orang lain juga gitu kan, bagaimana kita menghadapi orang lain yang mungkin seperti Yunus. Tapi nomor satu ke kita juga, ya ke kita dulu. Ya, terima kasih. Tanya Pak. Ya, Pak Stevi. Iya, saya ingin tanya arti daripada Yunus itu apa sih Pak? Karena kan biasanya juga menentukan sifat. Ya, betul. Ini sampai lupa nih. Yunus sendiri, arti kata Yunus adalah merpati. Merpati itu nggak pernah ingkar janji. Yunus doang ya. Wah, terima kasih Pak Stevi diingetin ya. Jadi Yunus itu ya menarik sekali ya. Yunus itu artinya adalah merpati. Ya. Yang seharusnya kan kalau nama merpati itu kan ya orangnya jadinya lemah lembut, nurut gitu kan ya. Dan kata lagu siapa yang nyanyi itu ya? Paramita Rusady. Bapak tua banget juga ya kayak kolonial ya. Iya, saya nggak tahu loh itu. Siapa penyanyinya? Kenal ya? Saya ingetin Bapak ya gitu. Ibu Lili gitu. Saya juga kalau saya dulu di SMA saya memang dibilang dablek. Saya dibilangin dablek dulu sama guru-guru. SMA aja. SMA. Ya yang saya ingat SMA sih Pak gitu. Untung saya belum ikut kelas baca Alkitab ya Pak. Kalau misalnya saya akan tanya sama guru saya waktu dia bilang dablek. Emang Ibu udah baca kitab Yunus sampai pasal berapa? Bisa bilang saya dablek. Saya gitu kan. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau nanya ini. Dari kemarin mau nanya sih. Kan aplikasi itu tadi kan ada nanya soal aplikasi juga ya. Aplikasi itu kan berarti yang kita terapkan dalam hidup sehari-hari kan, benar nggak? Ya. Nah, itu sama nggak sih sama Rema? Itu yang dari minggu lalu aplikasi itu sendiri, apakah sama dengan Rema? Kan ada kalau nggak salah Rema, Logos, apalah gitu. Pokoknya intinya samakah dengan Rema yang kita dapatkan gitu? Ya. Itu sih yang saya mau nanya dari kemarin. Sebenarnya Rema sama Logos bahasa aslinya sebenarnya sama. Cuma diistilahkan Logos itu yang kita baca, Rema itu yang nyangkut, yang berkesan kepada kita, gitu kan ya. Nah, aplikasi sebenarnya bukan Rema, ya, agak berbeda ya. Jadi misalnya kita baca satu ayat itu kena sekali sama kita, gitu kan. Atau kita dengar satu khotbah gitu kan, ada bagian khotbah itu yang kena sama kita, nyangkut di hati kita, yang berdampak sekali, yang
akhirnya terngiang-ngiang dalam pikiran kita gitu kan ya. Nah, itu yang disebut rema sebenarnya ya. Tapi itu istilah aja ya, istilah di antara orang Kristen, bukan arti letterlek dari kata rema sendiri gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau aplikasi lebih kepada kita baca ya, kemudian kita interpretasi ya, kita tafsirkan, oh ini artinya gini-gini, dan kemudian kita aplikasikan. Kalau gitu buat saya artinya apa? Apa teguran buat saya? Apa nasihat buat saya? Apa petunjuk buat saya? Apa janji yang saya baca yang buat saya, dan seterusnya. Itu yang namanya aplikasi. Itu, Bu Aliana. Oke. Mas Aliana. Agak bingung gitu mau tanya, tapi kayaknya yang lain lagi seru. Jadi ya penasaran sekarang. Thank you. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, udah jelas ya, Bu? Ini ada pertanyaan dari IG. Ya. Iya, Shalom, Grace, Rudy, Pamungkas, Shalom, Lady, Sari. Ada dari pertanyaan dari Ari, Oski. Sarlin. Nah, ini ada dari Oski, dia ikut jawab. Yunus takut ya, Yunus khawatir ya menghadapi kota Niniwe ya. Oh, ya, jadi tadi mirip ya dengan pertanyaan. Mungkin Yunus itu takut dibunuh gitu kan di kota Niniwe kan. Minggu lalu kan kita bahas bahwa Niniwe itu kalau sekarang itu ya kira-kira kayak kita disuruh pergi menginjil ke daerah ISIS gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana gitu kan. Nah, apakah Yunus takut mati? Takut menghadapi kota Niniwe gitu kan. Nah, itu jawabannya kita akan temukan di episode-episode berikutnya. Ya, karena kita nanti masuk ke kitab yang pasal selanjutnya ya. Pasal selanjutnya baru kita. Nah, Oski, stay with us ya supaya tahu benar nggak ya? Karena dia takut sama khawatir gitu. Ya. Shalom buat semuanya yang ada di Instagram dan Facebook ya. Nanti minggu depan gabung lagi ya, karena it's getting more seru ya. It's a broken bahasa, but nggak apa-apa lah. Ya. Tuh ada yang bilang mat malam neng Tamara tuh, ada yang bilang kamu orang Sunda juga. Oh, Shalom Ari, itu saya bacanya saat malam Inang Tamara gitu. Udah mau horas aja, nggak taunya mat malam neng Tamara. Saha namina Ari Sumarsono. Oke. Ya. Kumaha damang pangestu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita akan, kalau tidak ada, kita akan tutup ya. Ya, silakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami sudah menyelesaikan kembali beberapa ayat dari kitab Yunus. Terima kasih Tuhan, kami dari beberapa ayat saja kami sudah belajar sangat banyak. Apalagi kalau kami bisa menyelesaikan membaca satu kitab, bahkan satu Alkitab Tuhan. Amen. Itu yang menjadi keinginan kami Tuhan. Bukan supaya kami menjadi lebih tahu, tetapi supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu akan hidup kami ya Bapak. Bukan supaya kami menjadi semakin pintar, tetapi lebih supaya kami semakin takut akan Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami lakukan ini benar-benar menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap orang yang sudah mengikutinya lewat Zoom, lewat Facebook, lewat Instagram, bahkan juga nanti lewat YouTube Tuhan. Bapak, biarlah semuanya ini setiap kami Tuhan diberkati, apapun yang kami kerjakan berhasil Tuhan. Kami mengalami pemulihan, kesembuhan, dan berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ibu Vivi, ya Bapak, sampai tengah malam. Sampai besok ya, ketemu ya. Semangat yang puasa, semangat. Dadah. Pendeta, ini kita jamnya tetap nih jam 8. Tetap jam 8 ya. Jam 8 ya. Dadah, shalom, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Ibu Sabrina, Ibu Keke, Ibu Vivi, Ibu Christine, Ibu Lili, Ibu Mastiar, Ibu ini.